Inilah langit liar yang sebenarnya. Seorang pria membangun tempat perlindungan dengan berat ribuan ton menggunakan batu dan menggunakan arang kayu untuk membuat sistem penyaringan. Dapat minum air dengan bebas di alam liar. Belum lagi keranjang ikan yang dibuat dengan tangan, sehingga dia bisa makan ikan panggang yang harum kapanpun. Pada hari cerah yang langka, Agus kembali berkemah di alam liar. Di sini terdapat batu-batu besar dan medan yang curam. Dia butuh 2,5 jam untuk menemukan gua batu tempat dia bisa istirahat. Sudut yang terbentuk oleh batu-batu besar bersilangan memberinya perasaan aman. Namun, saat ini dia yang lapar telah menjadi pemikir perut. Langsung mengenakan kacamata anti air. Akan menunjukkan cara menangkap ikan dengan tangan kosong kepada semua orang. Setelah beberapa percobaan yang gagal, akhirnya dia menangkap kepiting yang agak canggung terlebih dahulu. Setelah mendapat pengalaman sukses, Agus kembali menyerang ikan-ikan. Persediaan makanan telah selesai. AWI memilih sebuah batu datar. Siapkan untuk digunakan sebagai tempat membuat api. Untungnya, ada ranting pohon tidak jauh dari situ. Ini membuat AWI tidak perlu mengumpulkan kayu bakar. Kemudian AWI memecah kayu kering. Diletakkan dengan prinsip yang acak namun teratur. Kemudian mengikis bulu halus kulit bambu. Digunakan sebagai bahan untuk menyalakan api. Dapat dengan cepat menyulut tumpukan kayu. Cukup tambahkan batu di kedua sisi api. Kemudian bersihkan papan batu. Letakkan di atas batu. Maka akan menjadi dapur sementara. Kemudian AWI meletakkan bahan makanan yang sudah diproses di atasnya. Bahan makanan berkualitas tinggi sering hanya memerlukan masakan sederhana. Sambil menunggu, sempat digunakan untuk memperbaiki tempat berlindung. AWI pertama-tama meletakkan bambu di pintu masuk. Bagian bawahnya diperkuat dengan banyak batu. Dengan begitu, ini bisa membuat permukaan tanah lebih rapi. Saat ini kepiting sudah berwarna keemasan di kedua sisinya. Terlihat sedikit kering. Juga mempertimbangkan bahwa air sungai tidak bisa langsung digunakan. AWI memotong sebatang bambu. Setelah meratakan kedua ujungnya, menggali 2 lubang keluar di bagian bawah bambu. Untuk menyaring air sungai yang keruh. Juga perlu memetik seikat rumput buluh. AWI terlihat memilih batu kerikil besar terlebih dahulu. Sebagai lapisan pertama sistem penyaringan. Kemudian dimasukkan rumput buluh halus sebagai alas. Kemudian diisi dengan arang yang dapat menyerap kotoran. Lalu lapisan atasnya menggunakan pasir sungai halus untuk penyaringan awal. Kemudian AWI menuangkan air sungai ke dalamnya. Menempatkan sistem penyaringan di atas wadah. Dia sendiri menggigit ikan kecil kering. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak 2 ons daging. Namun rasanya sangat otentik dan enak. Makanan ini habis. Setidaknya bisa bertahan hidup sampai besok. Kemudian AWI mengambil tabung bambu. Menemukan bahwa di dalamnya benar-benar jernih. Meskipun berani, dia langsung meminumnya habis. Melihat langit semakin gelap, saat itu tidak sempat untuk melanjutkan membangun. AWI akhirnya mencari daun-daun untuk diletakkan di atas batu. Kemudian baru mengeluarkan sleeping bag untuk diletakkan di atasnya. Untuk mengusir binatang liar dan menjaga suhu hangat. Bahkan di tengah malam, api unggun tidak boleh padam. Keesokan paginya, AWI terbangun oleh sinar matahari. Pertama pergi ke sungai terdekat untuk mencuci wajah. Kemudian memetik beberapa buah beri untuk mengisi perut. Meskipun rasanya tidak begitu enak, setidaknya bisa menjaga kehidupan. Kemudian AWI mempersiapkan tempat perlindungan dirinya. Dia pertama-tama mendirikan tenda di antara batu dan tanah. Memotong wajah depan secara vertikal. Kemudian mengumpulkan batu-batu di lokasi tersebut. Untungnya, di area ini penuh dengan batu. Namun, sebaiknya pilih batu yang cukup rata. Bangunan yang dibangun akan lebih kokoh. Ketika tembok batu mencapai ketinggian tertentu, buatlah pintu keluar. Jangan lupa untuk membuat jendela. Pastikan pencahayaan ruangan tidak terganggu. Meskipun batu-batu ini memiliki bentuk yang berbeda-beda, namun, AWI tetap menyusunnya dengan rapi. Sekarang terlihat seperti rumah. Untuk menghindari kesulitan menangkap ikan dengan tangan kosong, AWI bersiap membuat keranjang menangkap ikan tradisional. Bahan baku utamanya adalah bambu yang mudah ditemukan. Kita juga memerlukan liana yang lebih fleksibel. Kemudian AWI membawa semuanya kembali ke tempat perlindungan. Mulailah dengan mengarahkan ke ruas bambu. Potong bambu menjadi panjang yang sesuai. Saat dia siap untuk menenun, langit tiba-tiba turun hujan. Akhirnya, AWI pun bergegas bersembunyi di dalam gua batu. Diam-diam menunggu hujan reda. Sambil mengambil segelas air dari sumber yang tak berakar. Menikmati kelezatan alam. Setelah hujan reda, AWI melanjutkan menenun. Dia pertama-tama melilit bambu dengan rotan. Kemudian, dia memanggang potongan bambu di atas api. Untuk meningkatkan kekuatannya, cukup mengikat ujung-ujung potongan bambu dengan rotan. Maka akan terbentuk kerangka bundar. Kemudian, memperkuat kerangka dengan memasang potongan bambu di sekelilingnya. Sehingga terbentuk keranjang bambu dengan lebar atas dan sempit bawah. Berdasarkan diameter keranjang, menyusun potongan bambu menjadi jaring-jaring. Kemudian, menggunakan metode tradisional untuk menentukan ukuran lingkaran. Menentukan ukuran lingkaran dengan tepat. Melanjutkan dengan memotong bagian yang berlebih. Dengan demikian, terbentuklah jaring bambu berbentuk lingkaran. Menyematkan jaring tersebut di bagian bawah keranjang bambu. Sehingga ikan tidak bisa melarikan diri. Dan agar ikan tidak bisa keluar, perlu menenun kembali bagian masuk untuk ikan.
Cukup masukkan keranjang anyaman bulat ini, mengikat dan memperbaiki dengan potongan bambu. Begitu ikan masuk, akan dihukum dengan kesepian seumur hidup. Kemudian, Awei membawa keranjang ikan ke tepi sungai. Dia meraba beberapa keong di celah batu sebagai umpan. Setelah menghancurkan keong, untuk membuat aromanya lebih menyebar, kemudian diletakkan di dalam keranjang ikan. Nelayan berpengalaman seringkali menempatkan keranjang ikan di bawah permukaan air yang biasa. Setelah turun ke dasar, kemudian mengikat tali pengikat ke tepi sungai, untuk mencegah keranjang ikan terbawa arus. Waktu menunggu, Awei sebenarnya ingin bermain pasir, namun secara tak terduga menemukan kerang miniatur. Mereka bilang, meski kecil, lalat tetap daging. Apalagi ini lebih besar dari lalat. Awei segera meraba sekelompok kerang. Kemudian kembali ke tempat perlindungan dan menyalakan api unggun. Dapur sebelumnya terlalu sederhana. Dia menggunakan batu untuk memperbarui dan meningkatkan. Menumpuk batu di sekitar api unggun. Api juga menjadi lebih terpusat. Kemudian, Awei mengeluarkan kerang dari saku. Menata mereka rapi di atas batu. Ada kepuasan dalam menggunakan cara yang berlebihan. Suhu tinggi dengan cepat membuat mereka membuka mulut, dan dengan lembut masuk ke perut Awei. Sinar matahari sore membuat orang mengantuk. Awei juga tidak tahan untuk beristirahat sebentar. Melihat waktu sudah hampir, dia baru sampai di tepi sungai. Menarik keranjang ikan ke tepi pantai. Belum membuka keranjang anyaman, Awei sudah melihat banyak hasil di dalamnya. Kemudian menuangkan seluruh keranjang ikan. Terkejut melihat seekor ikan lele sebesar lengan. Sepertinya anak ini akhirnya bisa makan kenyang. Dia dengan mahir menyiapkan potongan ikan. Kemudian menggoreng lemak dari kulit ikan. Ikan yang digoreng akan lebih lezat.